Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Utami Maslia yang akan memandu perbincangan kali ini dengan narasumber yang sudah hadir, yaitu Ibu Izazul Sepriari SM di PT Mitra Era Mandiri Cikarang. Mari kita dengarkan sesi wawancara berikut ini. Baik, terima kasih. Kita sudah bersama narasumber kita dari PT Mitra Era Mandiri Cikarang. Sebelum kita mewawancari lebih lanjut, kita akan memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, Ibu, perkenalkan, nama saya Sari Ramdan bersama rekan saya. Nama saya Willy Katami Ramdhani. Sebelum kita mewawancara Ibu lebih dalam, boleh Ibu memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mas Ramdan dan Mas Willy. Perkenalkan, nama saya Izazul Sepriari. Saya dari PT Mitra Era Mandiri Cikarang, Bekasi. Saat ini posisi saya di PT Mitra salah satu grup Baik, Bu, itu sebagai asisten leader kan? Seperti apa sih job desk-nya? dan sehari-hari di Ya, di dalam kantor. Kerjaan, Seperti kerjaannya. apa yang Ibu kerjakan sebagai Sehari-hari. itu? Ngapain mulai aja sih? dari masuk sampai pulang. Boleh diceritakan singkat aja nggak apa-apa. Boleh. Dari awal masuk itu pertama yang pasti kita itu kita membahas kita harus produksi apa. Misalkan Produksi. yang satu nih hari ini kita harus produksi sampo pensil. Yang dua kita harus produksi sampo dam. Lain tiga kita harus produksi soal tentang produksi di hari itu. Kemudian habis briefing, teman-teman kembali ke line masing-masing. Kembali ke lain masing-masing. Mulailah kerja mereka. Setelah mereka kerjaan sekitar 1 jam atau 1,5 jam, saya sebagai adik memantau kerjaan mereka dulu. Contohnya kita validasi produksi-produksinya seperti apa. Misalkan nih, ini adalah sampo. Saya lihat nih, yang udah produksi sampo itu seperti apa. Cairannya kental atau enggak. Oh, artinya Ibu juga mengecek seperti quality control ya? Yes, seperti itu. Jadi sebelum quality control memantau dulu saya harus memantau dulu. Sebelum quality control harus Ibu yang mantap. Terus bagaimana kondisi fisik botolnya? Misalkan kalau botolnya ada yang reject itu kayak Cacat gitu ya? saya langsung konsultasi ke tolong ini diganti atau tolong ini habis itu saat habis validasi langsung saya mengecek keadaan di office berkas-berkas yang dikumpulkan oleh tim saya seperti hari ini outputnya berapa, pada saat ini ada berapa, terus hari ini kita berhasil memproduksi yang finishnya berapa. Berarti mereka melaporkan ya? Mereka dari situ dan dari kita ini total kerja 8 jam. Dalam sehari dalam sehari 8 jam. potong istirahat itu kita 2 kali, istirahat pertama dan juga istirahat kedua pakai istirahat sore itu kita jadi pastikan bahwa di hari itu kita udah aman. Jadi kalau misalkan nanti tiba-tiba saya sudah pulang shift berikutnya, kalau misalkan ada masalah saya nggak mau diteleponin sama shiftnya berikutnya gitu. Jadi Karena maunya tanggung saya jawab di shift saya pertamanya. bertanggung jawab dalam shift tersebut. Kalau misalkan ada apa-apa sebelum ya saya nggak bertanggung jawab. Ya, jadi bertanggung jawab penuh atas apa yang dikerjakan di shift tersebut gitu ya, sebelum pergantian shift berikutnya. Oke, terima kasih Bu. Jadi gini Bu, Ibu sebelum masuk ke PT tersebut kan ada proses rekrutmen. Tapi sebelumnya dengan Ibu Ijah ya, maaf, kalau Ibu masuk di PT Mitra Era Mandiri itu dari tahun berapa? Saya dari tahun 2019. Proses rekrutmen juga. Jadi untuk prosesnya itu dari Mitra Era Mandiri sendiri dia itu ada beberapa
proses ya, kayak misalkan ada beberapa cabang, ada yang masuknya jalur mandiri. Jalur mandiri. Itu kalau misalkan terus naruh lamaran langsung, dulu kan masih zaman Pakai lamaran pos ya? langsung ya, Pos, pakai ya. Nah, terus yang kedua bisa lewat kalau misalkan ada keluarganya di situ, misalkan ada keluarga di situ, itu kita biasanya karyawan tetap itu suka dapet Oh, referensi dari karyawan tetap yang ada di PT tersebut. terus yang ketiga itu lewat Rekomendasi juga ya. outsourcing resmi ya. Lewat outsourcing resmi. Nah, kebetulan saya ini lewat outsourcingnya di PT PT apa? Osum. Osum. Nah, di Tambun. Oh iya, yang di Tambun. Osum. Nah, saya daftar di PT Osum. Kebetulan memang ada lowongan di PT Osum. Terus saya diarahkan ke Mitra. Terus kemudian saya melakukan alhamdulillah sudah lulus. Langsung interview sama user. Habis interview alhamdulillah langsung di training 2 minggu. Setelah 2 minggu, Setelah 2 minggu kita langsung datang kontrak. Kita 3 bulan. Setelah 3 bulan alhamdulillah saya langsung kontrak 2 tahun. Bu Ija tadi dari 2019 ya, dari 2019 berarti kontrak 2 tahun itu ke 2021. Setelah itu ada perpanjangan lagi atau ada perpanjangan lagi? 2021 saya langsung perpanjangan lagi sampai 2022. Sebelumnya posisi dari Ibu Ija ini sebagai apa ya? Untuk kontrak pertama itu saya sebagai produksi. Perasa produksi. Sebagai CRTS. Yang bertanggung jawab Di lain. kayak pemimpin dan siapa. Oh iya. Di masing-masing lainnya. Ya. Itu saya jadi sertifikasi sekitar 2 tahun. Dan dalam 2 tahun ini alhamdulillah saya dipercaya untuk memegang plan 1, plan 2, plan 3. Semuanya saya hampir bisa karena sudah dikasih kesempatan PL tiga ya. Terus 2 tahun ya, 2 tahun itu saya langsung direferensikan oleh supervisor saya dan juga manajer saya ya, kedua orang yang berbeda. Saya direferensikan untuk menjadi admin produksi. Admin produksi. Nah, dari admin produksi juga 2 tahun saya langsung dipromosikan menjadi asisten. Untuk pengangkatan jabatan seperti itu apa ada proses seleksian lagi atau dari yang mereferensikan langsung oh ya udah Ibu Ija aja sebagai direkomendasikan naik jabatannya atau ada tes yang harus Ibu Ija lakukan? Atau ada achievement tertentu supaya ibu bisa naik ke jabatan yang lebih tinggi seperti itu. Sebenarnya dari keunggulan tadi itu sebenarnya ada semua ya. Pertama referensi. Referensi itu dia melihatnya dari apa sih? Dari kinerja kita. Kinerja tentu. Yang kedua dari pengetahuan kita tentang learning. Yang tadi saya sebutkan alhamdulillah saya bisa handle semua. Jadi mungkin saya direferensikan karena itu. Yang kedua direferensikan dari penguasaan soft skill ya. Kayak Microsoft Excel, Word, PowerPoint. Terus yang ketiga handling. Terus habis direferensikan saya mengikuti tes seperti tes awal, terus review, dan habis itu sudah diumumkan menjadi Tahapannya lumayan ya. Lumayan juga tahapan. Jadi nggak segampang itu ternyata naik jabatan ya. Semuanya tuh nggak secara instan, jadi harus penuh kesabaran juga. Oke baik, itu terkait dengan rekrutmen di PT Mitra Pak Era Mandiri sekarang. Nah, Baik, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari wawancara PT Mitra Pak Era Mandiri Cikarang adalah menjadi sukses tidaklah mudah. Banyak proses yang harus kita lalui. Untuk di berada posisi tersebut, dari kita mencari pekerjaan, menjadi bawahan, serta berada di posisi manajer, itu sangatlah tidak mudah. Dan itu semua tak luput dari kekonsistenan kita. Nah, kita sebagai manusia harus mempunyai kekonsistenan, kedisiplinan sehingga kita bisa dapat di posisi tersebut.
Dan tentunya dari proses yang tadi kita dengarkan akan ada timbal balik yang akan kita dapatkan. Terima kasih.